5C gitu. Kolateral, 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 kolateral. Bukan ya? Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Oke, ada pertanyaan dari Pak Adi ya, sepertinya ya. Saat ini kami sedang mengembangkan manajemen risiko. Nah, saat ini setiap ada inisiasi bisnis baru, sudah melibatkan masukan dari aspek risiko. Apakah ada standar penyampaian kajian risikonya? Sebenarnya untuk standar pengkajian risiko bisnis baru, ISO 31010 itu tidak kasih standar khususnya. Dia hanya kasih standar kalau kita mau mengidentifikasi, itu tekniknya ini, mengidentifikasi risiko. Itu ada teknik-teknik yang bisa digunakan. Nanti disesuaikan proses bisnis baru atau aktivitas baru yang akan dilaksanakan itu apa, nanti bisa menggunakan berbagai macam teknik ini yang berkaitan dengan identifikasi risiko. Nah, tapi yang paling penting yang perlu diperhatikan adalah sebelum memintakan atau sebelum meminta unit manajemen risiko untuk menganalisa risiko aktivitas bisnis barunya, si risk owner-nya harus sudah melakukan feasibility study terlebih dahulu. Jadi bukan risk owner-nya bikin, saya mau melakukan A, B, C, D, dan nanti keuntungan yang didapatkan sebesar ini. Nah, kemudian minta langsung diserahkan ke unit manajemen risikonya begitu saja. Tolong cari tahu risikonya. Nggak bisa seperti itu. Nah, dia perlu melakukan feasibility study dulu. ABCD-nya itu dianalisa dulu, di research dulu seperti apa, termasuk di dalamnya juga risiko-risiko yang melekat di ABCD tadi. Risiko yang melekatnya apa? Kemudian yang sudah mereka siapkan untuk menanggulangi risiko itu apa? Itu dulu yang seharusnya dilakukan. Baru setelah itu dilakukan, diserahkan ke unit manajemen risiko untuk meminta second view, untuk meminta opini independen dari unit manajemen risikonya. Baru dari situ bisa bergeraklah unit manajemen risiko. Dibaca dulu dokumennya, setelah dibaca dulu dokumennya, kemudian diklarifikasi kepada risk owner yang meminta, dalam pemahaman kami seperti ini, apakah benar? Nah, kalau sudah diklarifikasi, dilanjutkan lagi di diskusi berikutnya adalah mereview risikonya. Nah, mereview risiko ini tidak langsung bikin sendiri review risikonya, kemudian bikin mitigasi yang harus dilakukan, kemudian diserahkan. Nah, tidak seperti itu sebaiknya. Sebaiknya ketika si unit manajemen risiko sudah mengidentifikasi risiko-risikonya berdasarkan dokumen yang dikasihkan oleh risk owner, nah masing-masing risiko itu diklarifikasi dulu. Nah, jadi memang tidak instan prosesnya, bolak-balik berkali-kali gitu ya. Diklarifikasi dulu ke unit yang bersangkutan, saya membaca ada risiko ini, bener nggak? Gini, 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 gini. Setelah mereka membenarkan, baru checklist, oh ini benar risikonya, gini, gini, gini. Ada risiko ini juga loh, Pak, Bu, begini-begini, karena yang saya pahami aktivitas yang mau dijalankan kan A, B, C, D, E, F, G. Nah, oleh karenanya saya melihat di sini ada risiko. Nah, risiko ini belum dituangkan dalam feasibility study Bapak, gitu ya. Dalam dokumen Bapak belum dituangkan. Nah, saya ingin menambahkan bahwa ini ada risiko yang seperti ini. Nah, dalam view Bapak ini risiko bukan? Nah, misalkan bukan, kenapa bukan? Nah, setelah diklarifikasi, udah ditulis jadi dokumen review risiko. Nah, itu baru diserahkan. Nah, diserahkannya nanti dikasih kolom saran mitigasi atau rekomendasi dari unit manajemen risiko. Dan yang perlu diingat adalah unit manajemen risiko itu independen. Jadi dia tidak memberi persetujuan dan juga tidak menolak. Nah, dia cuma kasih komen. Gitu ya. Unit manajemen risiko itu independen. Dia hanya ngasih rekomendasi apa yang perlu dilakukan terkait dengan aktivitas bisnis baru yang akan dimasuki. Nah, kalau risikonya kecil, ungkapkan. Kalau risikonya besar, ungkapkan. Gitu ya. Bapak Adi, apakah sudah jelas? Oke.
kajian kelayakan bisnis itu sebenarnya dari risk owner-nya, Pak. Unit manajemen risiko itu tidak bilang layak nggak layak, tidak memutuskan, tidak menyetujui dan menolak. Kalau di perbankan mah ada yang namanya analis kredit, ada yang namanya kredit risk management. Kalau analis kredit itu ngasih rekomendasi, ini kreditnya bisa diterima, kreditnya harus ditolak. Itu analis kredit. Tapi risk management tidak, karena risk management melihat risiko perusahaan secara keseluruhan. Dia cuma kasih komentar, kasih opini, gitu, bukan menyetujui atau menolak. Nah, seharusnya kajian kelayakan bisnis itu berawalnya dari risk owner-nya terlebih dahulu. Nah, spesifik si unit manajemen risiko ini melihat bisnis ini secara lebih company wide. Pertama, bisnis ini risikonya apa saja. Kemudian kalau bisnis ini gagal, itu pengaruhnya apa terhadap perusahaan secara keseluruhan, bukan hanya terhadap unit bisnis, gitu ya. Secara keseluruhan, operasionalnya, reputasinya, termasuk gitu ya, Pak. Saya harap sudah cukup jelas ya, Pak Adi. Ini ada pertanyaan lagi dari yang lain. Tadi dijelaskan bahwa proses identifikasi, pengukuran, pengendalian dilakukan oleh risk owner. Nah, jika risk owner dalam hal ini unit bisnis operasional masih awam terkait proses tersebut, apakah ada contoh bagaimana cara mengedukasi risk owner untuk melakukan identifikasi, pengukuran, dan pengendalian? Atau adakah contoh yang pernah pemateri lakukan berdasarkan pengalaman? Oke, ini sepertinya dari Pak Ahmad ya, Pak Ahmad Kurniawan. Oke, jadi sebenarnya Pak, kita ambil contoh Bapak di pembiayaan ya Pak. Di pembiayaan misalkan marketing lending Pak. Ketika marketing lending punya bahan, nah dia kan bikin proposal tuh. Ya, biasanya marketing lending bikin proposal. Nah, di proposal itu dia pasti urai ini profil calon debiturnya ini siapa, usahanya apa, tujuan dia ngambil kredit apa. Nah, kemudian dijelaskan risiko-risiko, baik risiko usahanya, risiko jaminannya, karakteristik si calon debiturnya, 5C gitu. Kolateral, 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 kolateral. Bukan ya, bukan kolateral semua. Karakter, capacity itu ya. Kapital gitu ya. Bukan kolateral semua. Kalau kolateral semua ini pegadaian. Oke. Nah, dia kan mengidentifikasi itu sebenarnya. Dia sudah melakukan identifikasi, terus sudah ngukur. Oh, kemampuan bayarnya segini, cover jaminannya segini. Nah, itu kan pengukuran risiko sebenarnya yang dilakukan secara langsung oleh marketing lending. Tapi kan biasanya ada kepentingan bisnis, jadi bisa saja dibagus-bagusin gitu. Maka diperlukan ada kredit analis. Kredit analis pun melakukan proses identifikasi juga, terus ngasih covenant-covenant. Covenant ini kan sebenarnya pengendalian risiko, ya Pak ya. Syarat-syarat kalau calon debitur ini mau diberikan kredit untuk beli mobil, maka persyaratan tambahannya ini. Nah, itu satu bentuk pengendalian preventif, pengendalian di awal juga. Nah, sekarang itu sebenarnya sudah mereka lakukan sebagai risk owner. Proses yang langsung melekat di aktivitas mereka. Baik identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan juga pemantauan. Kenapa dia harus mantau? Marketing lending ini kan di KPI-nya ada mantau pembayaran nasabahnya sendiri kan Pak ya? Ada KPI-nya biasanya. Atau bahkan perusahaan tertentu ada kasih KPI NPL. NPL kelolaannya marketing yang ini sudah 5%, parah berarti itu ya. Harus dimonitoring, harus ditagih. Nah, itu sebenarnya pengendalian yang langsung mereka lakukan. Nah, tapi ada lagi, karena kepentingan unit risk management ini adalah proses manajemen risiko yang sifatnya lebih company wide, nah, maka biasanya ada yang namanya bikin risk register. Kayak tadi, unitnya apa, departemennya. Nah, misalkan divisi HRD. Divisi HRD ini punya
risiko apa saja di dalam aktivitasnya. Nah, risiko ini kategorinya apa? Tata kelola, bisnis, atau finansial. Nah, nanti turunannya apa? Apakah operasional, apakah kredit, ataukah apa? Apakah kepatuhan gitu. Nah, nanti diturunkan lagi di deskripsi risikonya, dijelaskan secara lebih singkat jelas lah gitu. Dijelaskan risikonya itu apa. Misalkan yang sudah dulu kita contohkan itu salah satu risikonya itu formula di penggajian salah gitu ya. Nah, itu dijelaskan. Gitu. Nah, ini likelihood-nya berapa, impact-nya berapa nilainya. Nanti keluar nilai inherent risk-nya. Nah, itu nanti akan kita praktekkan di seri 3. Nah, tapi yang paling pertama dilakukan adalah oleh unit manajemen risiko adalah bikin metodologi yang clear dulu. Metodologi risk register-nya. Karena risk register atau metode lain itu yang namanya risk control self-assessment, ini mengabarkan proses manajemen risiko, Pak. Mulai dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, kemudian pengendalian risiko, dan nanti monitoringnya, action plan-nya apa, nah ini yang nanti dimonitoring. Jadi tergambar satu di kertas kerja risk register itu sebenarnya, yang namanya proses manajemen risiko itu, yang dimiliki oleh company. Setiap departemen harus ngisi. Oke, jadi balik lagi, yang pertama harus clear dulu metodologinya. Yang kedua, dilakukan sosialisasi cara mengisinya. Nah, jangan sudah bikin template-nya dari Excel misalkan, tiba-tiba dikirim aja di email aja. Terus owner bingung, ini diapain ini? Apa maksudnya inherent risk, low, medium, high, apaan? Nah, jangan gitu. Tapi dilakukan dulu sosialisasi cara mengisinya. Oke, setelah dilakukan sosialisasi cara mengisinya, nah nanti di situ kan ada pertanyaan, ini maksudnya apa? Mengidentifikasi risiko, kayak gitu. Ya, dijelaskan. Cara mengidentifikasi risiko itu, pertama, lihat KPI. KPI departemennya apa? Setelah tahu KPI-nya apa, nah peristiwa apa saja yang bisa mengganggu KPI tidak tercapai, nah itu tuliskan di identifikasi risikonya. Oke, baru selanjutnya seperti apa? Sosialisasi, habis sosialisasi baru boleh di blast email. Nah, setelah di blast email nanti mereka kan ngisi dulu. Nah, dikasih kesempatan kalau masih belum jelas boleh diskusi sama risk manajemennya. Jadi nanti ada yang diskusi, boleh. Nah, setelah mereka semua ngisi harus dikumpulkan ke unit manajemen risiko. Nah, unit manajemen risiko melakukan review. Nah, melakukan review atas apa yang mereka isikan di situ. Gitu. Nah, setelah risk management review, nah ini ada yang aneh nih. Harusnya departemen legal itu punya risiko A. Tapi kok dia nggak tulis nih risiko A-nya. Nah, itu mau nggak mau, langkah selanjutnya adalah diskusi tatap muka satu persatu. Nah, ini makanya nanti butuh tenaga. Maka biasanya kebanyakan perusahaan itu yang unit manajemen risikonya SDM-nya sedikit, itu banyak yang tidak melakukan step ini. Step klarifikasi, benar nggak ini risikonya yang dimaksud, apakah ada risiko yang lain, itu tidak dilakukan. Sudah terima aja. Nanti tahun depannya dibikin copy paste dari sebelumnya. Nah, itu sebenarnya yang dihindari. Nah, selanjutnya setelah dihasilkan residual risk, nah udah dikonsolidasi semuanya. Jadi nanti ketahuan mappingnya, risk heat map-nya. Perusahaan ini risiko terbesarnya itu risiko apa? Wow, ternyata risiko strategik nih. Kok bisa dapat ini? Dari risk register. Nah, sebenarnya bagi perusahaan yang sudah dimintakan risk profile oleh regulator, nah itu kan ada inherent risk sama kualitas penerapan manajemen risiko, Pak ya. Nah, kebanyakan nggak bikin risk register itu karena sudah bikin risk profile juga. RCSA-nya itu dibikin hanya untuk risiko operasional saja, tidak untuk keseluruhan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Karena kalau yang dihadapi oleh perusahaan seluruh risikonya itu adanya di risk profile.
Kalau perusahaan yang nggak bikin risk profile, biasanya bikin RCSA-nya tidak sekedar untuk operasional, tapi RCSA-nya untuk semua risiko. Nah, biasanya kalau di perbankan, di lembaga keuangan yang sudah bikin risk profile, itu RCSA-nya cuma yang risiko operasional saja, tidak untuk risiko yang lainnya. Oke, sudah jelas, Pak Ahmad? Ada lagi pertanyaan? Apakah komitmen manajemen puncak dalam pelaksanaan manajemen risiko harus dituangkan dalam bentuk tertulis? Kalau dituangkan dalam bentuk tertulis, apakah contohnya? Nah, komitmennya itu sebenarnya, Pak, pertama, ya ini, desain kerangka kerja manajemen risiko ini. Menyediakan sumber dayanya, menunjuk orangnya yang khusus untuk berada atau menjalankan fungsi manajemen risiko, unit manajemen risiko. Kemudian membuat kebijakan, pedoman, roadmap, dan kerangka kerja manajemen risiko. Itu komitmennya itu dituangkan dalam di situ. Nah, makanya ketika dibikin kebijakan manajemen risiko, itu mereka kan harus tanda tangan. BOD, BOC, itu harus tanda tangan. Nah, itulah bentuk komitmennya. Dituangkan dalam kebijakan, menyediakan orang untuk duduk di posisi unit manajemen risiko, memisah departemen manajemen risiko dengan departemen yang lain supaya independen. Nah, itu bentuk komitmennya. Dan yang paling penting, yang hanya posisinya paling kuat untuk dilakukan oleh manajemen puncak adalah membangun budaya sadar risiko. Nah, budaya sadar risiko ini dimulai dari atas. Dari atas mau membangun budaya sadar risiko seperti apa? Ini yang selalu diwacanakan secara terus-menerus ke bawahnya. Nah, ini adalah bentuk komitmen membangun budaya risiko. Nah, bisa melalui training-training, bisa melalui artefak-artefak budaya, banner, poster, buletin kah, terkait dengan manajemen risiko. Itu contohnya, Pak. Jadi bukan sekedar ngomong, kita harus menerapkan manajemen risiko. Nggak sekedar ngomong gitu. Tapi nggak ngerekrut orang, nggak ngerekrut SDM untuk duduk di posisi unit risk management, ya berarti nggak ada komitmen. Nah, emang nanti terasa teknis. Lalu apakah manajemen puncak itu bikin kebijakan sendiri? Ya dibantu oleh orang itu, oleh orang yang duduk di unit manajemen risiko itu. Dibantu bikin kebijakannya yang selaras dengan tata kelola perusahaan, dibikin metodologi penerapan manajemen risikonya, risk assessment-nya, dibikinin program kerja manajemen risikonya, gitu. Nah, nanti unit manajemen risiko punya KPI yang tadi. KPI sebagai second line of defense. Oke. Pertanyaan lagi masih dari orang yang sama. Yang lain nonton aja nih. Oke, see you next series. Oke.